Kreativitas di sebuah rumah dalam gang sempit di Jakarta Timur tak pernah mati. Setiap hari, rumah itu didatangi bapak-bapak paruh baya yang ahli dalam mengolah kulit menjadi sepatu. Bapak-bapak ini adalah pekerja terampil dari Flavio Boston, produk sepatu kulit berkualitas besutan kakak beradik Fauzul Ruli dan Irwan Fauzi. Beralamat di Jalan Marzuki 4, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Rumah yang ditinggali Ruli telah diubah menjadi wadah bagi Flavio Boston. Ini sekaligus menegaskan eksistensinya sebagai salah satu brand sepatu kulit lokal yang modis dan juga berkelas dengan gaya yang tak kalah berkualitas dari brand-brand internasional. Suasana pabrik rumahan Flavio Boston selalu berwarna dengan kehadiran bapak-bapak paruh baya tadi. Tangan-tangan terampil mereka berjasa membantu Ruli menghadirkan beragam sepatu kekinian dari kulit asli Indonesia. Di pabrik rumahan Flavio Boston, Ruli memperkerjakan sekitar 10 pengrajin asal Jawa Barat. Setiap harinya mereka bekerja menjahit kulit, membuat bentuk sepatu, sampai mengubah kulit-kulit tersebut menjadi produk sepatu sesuai katalog. Naik ke lantai 2, pengunjung bisa langsung melihat produk-produk Flavio Boston yang dipamerkan pada galerinya, serta bisa membeli jika ada yang pas di kantong dan pas di kaki. Menggunakan bahan kulit dari Jawa Barat dan Jawa Timur, Flavio Boston memiliki ratusan koleksi sepatu pilihan dengan kisaran harga 300 hingga 400 ribu rupiah. Modelnya mayoritas formal, tapi tak sedikit juga yang kasual untuk dipakai bekerja maupun sekedar jalan-jalan bersama keluarga. Flavio Boston merupakan usaha turunan dari ayah Ruli dan Irwan. Sejak tahun 80-an, ayah Ruli telah memiliki pabrik sepatu kulit yang berada di rumahnya, yang kini masih bertahan sebagai pabrik sekaligus toko Flavio Boston di Penggilingan. Selepas kepergian sang ayah, Ruli meneruskan geliat bisnis sepatu kulit ini dan mulai memberikan branding untuk produknya. Nama Flavio Boston diambil dari gabungan nama usaha sebelumnya yang masing-masing dimiliki Ruli dan Irwan. Flavio dari Ruli dan Boston dari Irwan. Kita ini udah cukup lama ya. Dari sebelum saya lahir tahun 80-an udah ada gitu. Jadi perintisnya, pendirinya itu almarhum ayah saya gitu kan. Nah, ketika beliau sudah wafat gitu ya. Jadi penerusnya itu saya sama adik namanya Irwan gitu. Nah, awalnya dulu saya ngantor, terus Irwan yang ngelola kan. Nah, begitu kayaknya stuck nih gitu kan, karena dari pasar offline kan kita ada kendala nih semenjak booming, kita belum merambah online. Jadi di sini tuh produksi lanjut terus, ada terus, tapi di pasar itu banyak piton teter lagi gitu. Akhirnya kita diskusi gimana ini gitu, karena kita kesulitan juga ya, sempet mau stop juga, sempet mau vakum kan. Akhirnya kita putusin, yaudah kita harus ngikutin perilaku konsumen sekarang pada berambah ini kan ya, online gitu kan. Ya udah akhirnya kita jualan online tuh dikit-dikit gitu, sampai sekarang. Flavio Boston itu dari semenjak tahun 2000-an ya, tahun 2000-an, 2008 gitu. Tapi kita buat hak merek itu baru 6 tahun terakhir sih. Dalam proses merintis Flavio Boston, Ruli akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan kantoran. Pengalaman bekerja sebagai staf administrasi di beberapa perusahaan swasta selama 12 tahun kandas setelah Ruli berkomitmen terjun sepenuhnya di bisnis sepatu kulit ini. Bagi Ruli, dirinya harus memilih salah satu antara karir dan usaha. Keputusan final yang diambilnya tak lepas dari komitmen untuk menjaga warisan dari mendiang sang ayah. Kita pikir sayang ya, karena kan warisan dari orang tua. Ya kita diskusi, ya udahlah kita mungkin coba ngikutin tren gitu. Saat itu kan sedang Shopee, Tokopedia buka lapak waktu itu ya, oke lah kita. Nah, jadi kita mulai kirim tuh ke studio foto, difotoin semuanya, terus kita posting dan pelan-pelan kita jualan online sih. Akhirnya putusin untuk buat brand sendiri. Kalau usaha biasa ya naik turun gitu ya. Paling untuk progres sendiri kita nggak terlalu langsung lesat gitu ya, pelan-pelan gitu.
awalnya ini juga masih satu lantai gitu. Jadi kita workshop cuma satu lantai, sekarang udah alhamdulillah punya galeri sendiri, kecil-kecilan gitu kan, ruang live stream gitu. Rata-rata sekarang kalau di online itu ya kita harus teliti ya kalau beli. Kadang-kadang gimana ya, karena kita nggak bisa ngeliat fisiknya langsung, banyak seller-seller nakal bilang kulit asli ternyata sintetis gitu. Dengan rank harga yang sama kita yang kulit asli gitu kan. Nah jadi kelebihan di Flavio Boston itu materialnya sih 100% kulit asli, jadi anti ngelupas, anti pecah-pecah gitu kan. Dari outsole-nya juga kita kuat, rubber asli ya. Biasanya kan ada yang campuran plastik itu gampang patah. Nah gitu sih. Paling dari segi material sih. Nah, kita tidak ada yang sintetis, semua kulit asli gitu. Jadi biar awet lah sepatu gitu. Kadang-kadang kan di online, aduh baru pakai seminggu, sebulan udah pada pecah gitu. Kita nggak mau kayak gitu, kita pengennya customer loyal gitu, jangan sekali beli kapok gitu. Flavio Boston sanggup bertahan di era digital dengan cara mengikuti tren konsumen di Indonesia. Ruli masih ingat betul, dahulu kala saat toko offline masih merajalela di Jakarta, ia dapat dengan mudah menyuplai sepatu kulit buatannya ke pedagang-pedagang. Dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, dari Pasar Ular ke Taman Puring, banyak toko yang berlangganan padanya. Namun memasuki periode 2015-an ke atas, terutama pada pandemi COVID-19, kondisi pasar berubah drastis. Sebagian besar konsumen mulai beralih ke toko online untuk membeli barang. Pengalaman berbelanja yang mudah dan tak menguras tenaga, serta banyaknya promosi yang ditawarkan di platform belanja online, memberikan kenyamanan tersendiri yang akhirnya mengubah drastis perilaku pembeli di Indonesia. Perubahan perilaku konsumen inilah yang akhirnya juga mematikan geliat bisnis pedagang-pedagang offline di pasar-pasar yang rutin disambangi Ruli. Mau tidak mau, Ruli harus putar otak bagaimana membuat Flavio Boston dapat bersaing di era digital. Pelan-pelan, Ruli mulai mempelajari digital marketing, terutama bagaimana menyajikan konten visual dengan storytelling yang kuat untuk menarik minat pembeli. Ia lalu memperdayakan tetangganya, seorang pemilik warung kelontong, untuk mencari talent di media sosial dan toko online Flavio Boston. Rank dari 300 sampai 400 ribu sih. Kok bisa semurah itu gitu. Ya nanti customer biar itu netizen bisa lihat sendiri karena kita kan langsung produsen. Tangan pertama jadi tidak bisa tapi tidak melalui distributor atau apa, jadi bisa memangkas cost produksi gitu. Jadi istilahnya kalau kita beli langsung dari pabrik gitu, harga pabrik gitu. Kan kalau di pabrik ada factory outlet gitu kan. Ya mungkin ini bisa dibilang factory outletnya Flavio Boston. Beli sih bisa, keduanya bisa. Misalkan mau datang langsung ke galeri kita bisa, biar lebih puas, atau fitting kaki ya kan kadang-kadang ada yang suka bermasalah dengan kaki gitu ya, bisa. Atau enggak di online, di Tokopedia, di Shopee, di TikTok Shop ada juga. Kini setelah merambah ke dunia online, penjualan Flavio Boston makin menjanjikan. Dalam sebulan, Ruli bisa menjual sekitar 800 pasang sepatu dari total sekitar 1.000 pasang yang diproduksi. Konsumen dapat dengan mudah membeli produk sepatu kulit berkualitas Flavio Boston dari marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Atau jika ingin melihat langsung koleksinya, dapat menyambangi warehouse di Cakung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.